Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Masuk neraka gara-gara air wudhu. Berikut ini adalah cerita tentang dua orang dengan kondisi yang kontras. Seorang laki-laki kaya raya dan perempuan papa. Dalam keseharian pun, keduanya tampak begitu berbeda. Sang lelaki kehidupannya padat oleh kesibukan duniawi. Sementara wanita miskin itu justru menghabiskan waktunya untuk selalu beribadah. Kesungguhan dan kerja keras laki tersebut membawanya pada kemapanan ekonomi yang diidamkannya. Kekayaannya tak ia nikmati sendiri. Keluarga yang menjadi tanggung jawabnya merasakan dampak ketercukupan karena jerih payahnya. Lelaki itu memang sedang bekerja untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya. Nasib lain dialami si perempuan miskin. Para tetangganya tak menemukan harta apapun di rumahnya kecuali sebuah bejana dengan persediaan air wudhu di dalamnya. Ya, bagi wanita taat ini, air wudhu menjadi kekayaan yang membanggakan meski hidup masih pas-pasan. Bukankah kesucian menjadi ibadah kita lebih diterima dan hikmat? Dan karenanya, menjanjikan balasan yang jauh lebih agung dari sekedar kekayaan duniawi yang fana ini. Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Al-Minahus Saniyah mengisahkan suatu ketika ada seorang yang mengambil air wudhu dari bejana milik perempuan itu. Melihat hal demikian, si perempuan berbisik dalam hati, "Kalau air itu habis, lalu bagaimana aku akan berwudhu untuk menunaikan sembahyang sunnah nanti malam?" Apa yang tampak secara lahir tak selalu menunjukkan keadaan sebenarnya. Diceritakan, setelah meninggal dunia, keadaan keduanya jauh berbeda. Sang lelaki kaya raya itu mendapatkan kenikmatan surga, sementara si perempuan papa yang taat beribadah itu justru masuk neraka. Apa yang terjadi? Lelaki hartawan tersebut menerima kemuliaan lantaran bersikap zuhudnya dari gemerlap duniawi. Kekayaannya yang banyak tak lantas membuatnya larut dalam kedermawanan. Membuatnya tak larut dalam kemewahan, cinta dunia, serta kebakhilan. Apa yang dimilikinya semata untuk kebutuhan hidup, menunjang keadaan untuk mencari ridho Allah. Pandangan hidup semacam ini tak dimiliki si perempuan. Hidupnya yang hanya berkurangan justru menjerumuskan hatinya pada cinta kebendaan. Berikutnya, ia tak mampu merelakan orang lain berwudu dengan airnya, meski dengan alasan untuk beribadah. Ketidakikhlasannya adalah petunjuk bahwa ia miskin bukan karena terlepas dari cinta kebendaan, melainkan dipaksa oleh keadaan. Syekh Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan dalam kitab yang sama bahwa zuhud adalah meninggalkan kecenderungan hati pada kesenangan duniawi, tapi bukan berarti mengosongkan tangan dari harta sama sekali. Segenap kekayaan dunia direngkuh untuk memenuhi kadar kebutuhan dan memaksimalkan keadaan untuk beribadah kepadanya. Nasihat ulama sufi ini juga berlaku kebalikannya. Untuk cinta dunia, seorang tak mesti menjadi kaya raya terlebih dahulu. Karena zuhud memang berurusan dengan hati, bukan secara langsung dengan alam bendawi. Ada juga kisah rajin sholat, tapi tak pernah dicatat malaikat. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kekhawatiran tentang suatu yang kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Beliau bersabda,
Sesungguhnya ada sesuatu yang aku takutkan di antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Beliau menjawab, yaitu riya. Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahwa di akhirat kelak ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak dan menangis. Mereka berkata, "Ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat." Para malaikat menjawab, "Tidakkah kalian ingat, pada waktu kalian melakukan sholat, kalian bukan mengharap ridho Allah, tapi kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya itu." Jelas bahwa kualitas sebuah amal berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Bila niat kita lurus, lurus pula amal kita. Namun bila niat kita bengkok, amal kita pun akan bengkok. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, seru sekalian alam. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.